Nah, untuk karakter yang nyelat diuji sama mentil itu biar maksimal gimana bang? Nah ini ngomong saya cari warna, cari jantan apa betina, dicoba dulu di bawah. Nah, jamperan berarti apa? Ya di saya punya, cuman belum maksimal, durasinya belum keluar. Itu pakai jamperan. Kalau jamperan kan sekarang udah banyak. Biasanya jamperan kalau yang tadi nilai rugi sama yang mentil. Nah, ya. Untuk menurut Mas Novi sendiri jamperan yang tepat seperti apa bang? Bisa dijabarkan untuk ya? Nggak usah ribet lah, jamperan yang tepat ya gimana caranya di atas gantangan tambah maksimal selesai kan? Kemarin saya habis di depan sama ini bos brokoli nih. Yang katanya jamperan itu ya yang harus dilalatan, yang bukan harus untuk melawan, harus diam juga jalan. Nah di sini saya mau klarifikasi tentang boleh sama bang brokoli, bos brokoli. Oh siap. Ayo gimana Om? Jadi gini, sebenarnya berawal dari aku belajar tentang beberapa labet yang sistem jumper ya Om. Contohnya kayak Cempluk, contohnya kayak Ferguson, contohnya kayak punya saya Barokah, punyanya teman juga ada, terus punyanya Monokrom, punyanya Mesaka Media. Itu beberapa contoh yang saya lihat. Jadi kalau aku nyoba yang sudah aku pengalaman, yang pernah tak coba dan pernah praktekin di gantangan, aku juga punya jumperan. Rata-rata jumpernya itu jantan. Rata-rata aku bilang ya. Rata-rata. Kenapa kok jantan? Sebenarnya labet birahi itu kan nggak masalah kalau selama emosinya ngimbangin. Apa gak ngering kalau ketemu jantan betina? Biasanya kan betina kalau lihat jantan itu kan biasanya ngering-ngering. Nah itu gigit kan sebenarnya hampir sama. Prinsipnya emosi kan. Cuman karena birahinya tinggi jadi dia nyalurnya keluar ke suara. Ngajar burung kan juga sama. Larinya ngeluarin vektornya. Lah justru ketika birahinya tinggi dia kepacu sama jantan, emosi yang naik keluarnya jadi asal ketemunya yang cocok. Dalam arti cocok itu yang dia nggak suka. Dengan kondisi birahi tinggi, emosinya mau muncak kayak apa, asal bisa seimbang, dia akan duduk. Kalau menurut saya, dan faktor yang jelas sudah terbukti semua rata-rata jantan Om. Sekarang kalau kita ngomong fakta yang ada, betina. Nah, sebentar. Om kan baru dengar cerita ya. Ya nggak apa-apa. Nih, aku kan bilang nggak apa-apa. Ini kan fakta yang terjadi nggak cuma 1-2. Iya. Faktanya sekarang Ferguson, Barokah, terus apa namanya Nyi Blorong ini coba nanti tanya ya. Coba tanya itu jantan apa enggak jampernya, itu ada orangnya di sini. Nah, beberapa kali yang saya lihat itu jantan. Kalau ngomongin Cempluk itu kalau menurut saya belum fix jantan betina, karena setelah tak tanyain lagi itu juga masih ngambang sebenarnya. Prediksi betina, prediksi betina. Tapi kalau misalnya jemperannya itu nggak cocok nih, diganti. Sekarang contohnya kayak Ferguson trouble. Sekarang cabut bulu bahkan maksudnya kerja pun nggak semaksimal yang jemperan yang dulu. Artinya kecocokan jemperan ini juga pengaruh. Dan rata-rata main jemperan kan single. Nah sekarang kalau ngomongin monokrom ini pasangan, tapi di atas jempernya beda dari pasangannya. Artinya kan kita juga harus baca karakter burungnya kan. Lah untuk masalah Cempluk nanti coba ditanyain lagi. Cuman bisa nggak betina? Bisa, tapi menurut aku kurang greget. Aku sudah nyoba tak coba pakai betina nggak bisa ngikit nih.
nanti tak kasih contoh video ya Om. Kalau dikasih jantan gigit, kalau nggak dikasih jantan nembaknya normal. Rajin tapi nggak serajin ketika gigit, nggak sekeluar durasi ketika gigit. Nah kalau coba tahu ya, sekarang Om boleh ke tempatnya Nyi Blorong itu yang ada itu di situ. Terus Om boleh tahu kalau cempluk di kerodong kayak apa, terus Ferguson di kerodong itu nadanya pada minor loh sebenarnya. Iya. Berarti faktor juga nadanya bisa minor ya Om. Nah sekarang bedanya Vector, konslet sama semi itu apa toh? Nggak ada bedanya kan di setting. Jadi faktor juga bisa minor kata Om Aris. Bisa kalau dia sampai ke titik tertentu. Dulu kan nggak ada burung konslet, dulu nggak ada burung semi. Setelah diuntul baru jadi semi, tergantung kadar emosinya. Kalau di single mesti jadinya Vector, bener nggak Om Novi? Iya. Ya setelah sistemnya diuntul, dia diproses, lah baru keluar semi atau konslet. Karena burung semi pun kalau di setting single ya jadinya Vector, bener nggak? Jadi begini Bang, kemarin kan statement saya di video kan seperti ini Bang. Saya kan menganjurkan pakai betina yang sama-sama berani Bang. Kenapa saya memberikan statement seperti itu? Karena saya pribadi sudah membuktikan di lapangan bahwa campuran itu yang sama-sama berani lebih maksimal Bang. Itu menurut saya pribadi kan orang kan versinya beda-beda ya Bang. Iya betul. Karena kebetulan lover saya yang namanya Sophie itu ya maunya sama yang betina yang faktor juga Bang. Menurut Bang Novi gimana Bang? Kalau jemperannya sama-sama factor. Saya itu gini ya, saya nggak Mempermasalahkan. nggak menilai satu pasangan atau satu jemperan itu cenderung ke situ itu enggak. Tapi saya lihat kita coba dulu enaknya di mana. Kalau toh itu emang harus jantan nggak masalah toh. Kita emang cari enaknya. Tapi kalau kok ketemu sama betina kok jadi enak, nggak masalah juga. Jadi menurut saya nggak bisa kita putus harus betina, harus jantan. Itu enggak menurut saya. Lihat kondisi burung, gimana caranya supaya di atas itu tampil semaksimal mungkin. Kita kan sifatnya usaha, Mas. Tampil semaksimal mungkin itu gimana caranya dilihat atau kita raba-raba setiap hari. Biar ketemu. Ya, jadi versinya Om Novi bebas ya Om ya, entah jantan entah betina, yang penting cocok, yang penting maksimal. Yang penting kita coba di atas gantangan maksimal. Kalau di atas gantangan maksimal sama jantan ya lanjutin. Kalau ternyata burung si itu kok ketemunya sama betina kok maksimal, sama jantan tak kurang, ya jangan sama jantan, harus pakai betina. Itu versi saya gitu. Jadi gini loh Om pendekar umbrus ya, pendekar umbrus. Bercanda sambil sharing, sambil sedikit ngulik nggak apa-apa, karena ini kan untuk adu pengetahuan supaya lebih bagus ya. Jadi kita memberikan wawasan. Contoh nih, kita ngomongin fakta di lapangan yang saya sudah lihat dan saya langsung live, langsung lihat di gantangan. Ferguson itu pasangannya lompat-lompat tuh, lompat ngejab. Kalau pasangannya ngembang atau istilahnya ngembang, Ferguson nggak kerja. Kalau ya nggak maksimal ya, bahkan nggak bisa nggak kerja. Kalau pasangannya turun dia nggak kerja. Pasangannya itu nggak sama sekali nembak loh, lompat-lompat ngepek. Nah sekarang tanya lagi cempluk, kalau bener cempluk betina ya, pasangannya cempluk hampir tidak pernah bunyi. Sekarang kalau dasarnya pasangannya tarung, ini buat pengetahuan ya. Iya. Kalau dasarnya gara-gara fightnya sebelahnya, harusnya pasangannya tarung, nggak kayak ngetik tik baru sini nembak. Nah ini fakta yang terjadi seperti itu. Pasangannya Barokah pun seperti itu. Pasangannya beberapa burung itu rata-rata, bahkan ketika ini ngomongnya Om Keceng yang punya cempluk nih, waktu saya wawancarai di Lumajang di vlog saya ada, ketika pasangannya cempluk lompat-lompat dan ngoek, cempluk mainnya tambah gila. Iya, ngoek, lompat-lompat loh, bukan ngetrek loh, bukan fight. Itu cempluk mainnya tambah gila. Lah sekarang dasar itu yang jadi patokan bahwa nggak setiap burung vector ketemu burung vector itu jadinya rapet, maksud tahu gitu loh. Jadi sebelahnya nggak harus bunyi. Jadi seperti ini Bang Aris ya, kenapa saya memberikan statement betina sama betina sambil tarung? Ini kan memang saya sajikan untuk para pemula. Memang untuk para pemula yang baru belajar Bang. Baru belajar dalam arti kadang kan seperti tadi, kembali lagi ke keluhan para
subscriber kan, bang saya itu kalau gantang burung ketemunya burung sardot, ketemunya burung balibu, burung saya nggak kerja. Jadi saya kasih solusi teman-teman bahwa burung vector juga. Di samping itu sambil menyelam minum air bang. Kenapa saya menganjurkan vector ke vector? Kalau satu tidak juara, yang satu tidak juara, kadang bisa juara semua. Itu semua. Iya, iya, yang ngerti maksudnya arahnya saya paham. Dan saya sudah membuktikan di lapangan memang alhamdulillah kalau saya bawa sopi dan untulannya, kalau sopi nggak masuk, yang untulannya masuk, dan bisa terjadi dua-duanya masuk semua bang. Jadi gini mas, kalau yang aku bilang tadi yang saya sampaikan, ini kan bicara vector jumper yang sistemnya mentil. Yang kedua sistemnya bisa sampai durasi menitan, sampai 7 menit, 10 menit. Ini kan sebenarnya sesuatu yang nggak wajar. Maksudnya nggak wajar, dulu nggak ada sistem jumper yang seperti ini. Dulu kalau ngomongin sistem vector, kalau memang sistem jumper betina-betina terjadi dari dulu, berarti faktor 7 menit, faktor 5 menit itu akan muncul dari dulu. Tapi karena sistem jumper yang sekarang dengan sistem gigit, dengan jumperan yang sekarang modelnya, itu keluarlah durasi maksimalnya. Tapi kalau cuman ngomongin cuman tampil vector dengan dalam arti maksimalnya misalnya nggak harus durasi menitan, terus jedanya nggak harus rapat. Pakai sistem vector zaman dulu pun bisa. Bisa, maksudnya ini nggak bicara kalau cuma untuk laberan loh. Nah yang saya omongkan itu karakternya beda om sama yang jenengan sampaikan. Kalau untuk pemula kan nggak bisa milih yang harus gigit. Maksudnya gigit ruji atau nyelip ruji kayak Om Novi tadi bilang. Itu karakternya beda sama vector yang kayak punya Om Novi yang ini tadi nih. Iya. Ini tadi, iya paruh putih ini kan bunyinya di tengah. Iya. Kalau itu di sistem jumper pun maksimalnya dia tidak akan semaksimal kalau burung yang gigit. Satu. Kalau dia bisa maksimal kalau apa? Kalau dia konslet. Bener nggak Om Novi? Dia kalau tampil vector, dia nggak akan bisa semaksimal ketika dia konslet. Tapi burung gigit ini kalau sekali maksimal 1 kali pukulan dari awal penilaian sampai selesai. Bedanya beda tipe burung kalau aku bilang. Mohon maaf ya. Jadi bukan masalah. Iya kita kan sama-sama. Beda tipe burung. Tadi kembali lagi ke Om Novi katanya kunci saya belum tentu masuk ke kunci pintu. Nah, Om Novi. ya, Kan ya karena itu, beda Om, tipe burung kan Seperti gitu itu kan. logikanya seperti ya. Nggak mungkin saya bisa masuk ke rumah Om Novi pakai kunci saya kan. Iya, gitu. benar. Harus pinjam ke kunci Om Novi kan. Nah, ya, seperti itu. karena beda tipe nih satu nih gigit, satunya bunyi di tengah. Bahkan ini sistemnya untulan. Kalau single nanti beda lagi. Kuncinya loh, kuncinya beda lagi. Ini Om Novi pakai untulan. Pakai untulan. Untulan Om. Untulan. Itu akur apa nggak akur Om? Enggak. Enggak ya. Enggak akur, nanti emosinya naik ngejar-ngejar. Nanti kalau lagi bunyi udah sama Nah. bunyi pasangan karena tapingnya sebentar lagi sebenarnya mau Mau konslet. Nah ini kalau tak kasih untulan yang akur nih, aku mau tanya sama Om. Kira-kira burung jadi kayak apa Om? Kalau awal-awal pasti dia kurang gacor. Nah, satu. Kalau enggak bisa lari ini kemana Om? Sardot enggak? Nah, karena emosinya enggak keluar. Nggak keluar. Ini logika pemahaman tentang settingan maksudnya gitu loh Om. Ya gitu ya Om Novi ya. Bener ya? Ya teman-teman para sahabat berku, ini sudah kumpul semua idola-idola kita semua. Waduh, Ya, idola janda. Iya. Bos Brokoli sama Om Novi Wah, Bos Brokoli. yang punya gemilang abadi Banjarnegara, dan insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mau satroni ke tempat Om Novi, dan nanti Om Aris akan nge-vlog di rumah saya. Wah, ya kudu. Untuk para sahabat yang belum pada subscribe, silakan subscribe karena kalau nggak subscribe rugi ya. Siap. Kita semua ini berteman Yes. semua. Ya. Ulalo channel Aris Excellent Bird. Pendekar Bro. Pendekar Bros, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mantap. Yes.